Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Budi Hayatami. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai suku banyak part 5, di mana di part 5 ini yang akan kita pelajari adalah teorema faktor. Ya, pastikan teman-teman sudah memahami penjelasan materi sebelumnya nih, 1 2 3 4 materi sebelumnya. Karena di matematika itu saya ingatkan kembali saling berhubungan antar materi sebelumnya dengan materi selanjutnya gitu ya. Baik, langsung saja ini dia teorema faktor. Nah, persamaan saya ingatkan kembali ya. Persamaan dasar pada pembagian suku banyak itu kan gini ya. Fx sama dengan Gx dikali dengan Hx ditambah Sx. Ini adalah sisa. Ini adalah pembagi. Ini adalah hasil bagi. Jadi pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa, maka hasilnya Fx, suku banyak itu kan. Nah, kemudian teorema faktor itu yang ini. Ya, jika sisanya itu sama dengan 0, maka Gx merupakan faktor dari Fx. Gitu ya. Kemudian, X dikurang K merupakan faktor dari suku banyak Fx jika dan hanya jika Sx sama dengan Fk sama dengan 0. Ini maksudnya kalau sisanya 0, intinya gitu ya, maka X dikurangi K itu adalah faktor dari suku banyak itu sendiri. Gitu. Nah, kita langsung ke contoh soal aja biar lebih jelas. Misalkan nomor 1, tentukanlah faktor-faktor dari A, X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang X tambah 2. Kita jawab dulu yang A. Jadi, ini adalah suku banyaknya X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang X ditambah 2. Artinya, kalau kita mau mencari faktornya, kita harus tahu faktor dari 2. Faktor itu apa sih? Nah, itu justru harus tahu dulu faktor itu apa. Faktor itu adalah pembagi ya, yang habis membagi gitu ya. Jadi ini suku banyaknya nih, kalau dibagi dengan X min 2 misalkan, itu sisanya 0, maka dia adalah faktornya. Atau boleh juga disebut pengali ya. Pengali dari 2. Pengali dari 2 kan bisa 1 kali 2 gitu kan. Jadi faktornya bisa 1, bisa 2 gitu. Nah, pembagi dari 2 itu kan bisa positif 1 atau negatif 1, positif 2 atau negatif 2 gitu kan. Oke, jadi kita misalkan dengan angka salah satu angka yang ini ya. Mau itu positif 1 atau negatif 1, terserah. Misalkan nih saya coba yang 1 dulu ya. Oke, kita pakai teorema faktor. Kan sebelumnya pakai cara Horner, maaf. Kan sebelumnya udah diajarkan cara Horner ya. Nah, jadi kita tinggal tulis ini koefisiennya. Berarti di sini 1. Kemudian ini negatif 2, kita tulis di sampingnya. Kemudian ini adalah negatif 1, kita tulis di sampingnya. Kemudian ini 2, tulis di sampingnya. Gitu kan? Nah, ini kita turunkan 1, jadi 1 kali 1, 1 simpan sini. Ya, negatif 2 tambah 1 simpan sini. Kemudian kalikan, simpan sini. Ini ditambah, simpan sini. Kemudian ini kita kali dengan ini, simpan sini. Ini tambah ini, simpan sini. Nah, ini kan hasilnya 0. Sisanya, ini kan sisa ya, dalam teorema, dalam Horner, dalam skema ini, yang ini adalah sisa, kan gitu ya. Kan di pelajaran sebelumnya udah dijelaskan. Nah, karena ini sisanya 0, maka ini adalah faktor dari suku banyak ini. Gimana kalau hasilnya bukan 0? Ya berarti bukan faktornya. Maka coba lagi pakai angka yang lain gitu. Karena ini sudah dicoba dan sisanya 0, maka ini adalah faktornya. Oke? Nah, artinya ini kan X min 1 kan? X min 1 kalau di Horner kan ditulisnya 1 gitu ya. Maka ini adalah X min 1. Kemudian yang ini kan hasil bagi ya. Ya tulis kita di sini berarti X kuadrat dikurang X dikurang 2. Ya, ditambah 0 kan gitu. Ini kan sisanya. Kan ini nih. Jadi Gx itu yang ini. Pembaginya. Dikali ini hasilnya ditambah Sx. Sisa gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang
kita kan disuruh nyari faktor-faktornya. Oke, berarti ini salah satu faktornya udah ketemu, X dikurang 1. Kemudian selanjutnya yang ini, X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, ini terserah mau pakai Horner lagi boleh. Tapi kalau pakai Horner ya cari pembagiannya gitu ya. Ya faktor dari ini negatif 2 harus dicari angkanya berapa gitu ya. Kemudian dicari dengan cara Horner. Kalaupun misalkan nggak mau pakai cara Horner, kalau ini kan udah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat kan pemfaktorannya sudah diajarkan sebelumnya di video sebelumnya. Jadi silakan aja, nggak usah pakai cara Horner, langsung aja kita pakai cara pemfaktoran. Berarti ini kan X dikurang 1. Kalau yang ini berarti kan cari berapa kali berapa hasilnya negatif 2. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1 kan gitu ya. Maka ketemulah X min 2, X plus 1. Coba lihat. Negatif 2 kali 1 kan ini negatif 2. Negatif 2 tambah 1 ini negatif 1. Maka faktornya adalah X min 1 dikali X min 2 dikali X plus 1 gitu. Ya, jelas ya? Jadi faktor-faktornya adalah sekali lagi X min 1 dikali X min 2 dikali X plus 1. Kalau mau dicoba, coba aja teman-teman. Kalikan, seret gitu ya. Hasilnya pasti ini. Jadi saya ingatkan kembali di matematika pasti seperti ini. Sebelumnya kita disuruh mencari ininya. Ya, sekarang justru harus dicari faktornya. Itu. Ya bolak-balik. Jadi harus paham cara mengubah dari bentuk seperti ini menjadi suku banyaknya, dari suku banyak diubah menjadi pemfaktorannya harus bisa gitu. Baik, kita lanjut lagi ke yang B-nya. Sama aja sih sebetulnya caranya kayak gini ya. Ini kan yang B ya. Mana nih panahnya? Nah, ini 2x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 kan gitu ya. Sama kayak tadi. Kalau ini berarti kita cari berapa kali berapa ya, atau faktor dari negatif 3 ini. Maka kita bisa pembagi dari 3 ini, sorry ya. Pembagi dari negatif 3. Ini bukan 2, maaf nih. Nggak keedit. Jadi pembagi dari negatif 3. Itu kan bisa positif 1, bisa negatif 1, bisa positif 3 atau negatif 3 kan gitu ya. Jadi kita coba lagi. Misalnya kita coba pakai negatif 1. Pakai cara Horner ya. Ini kita tulis di sini 2. Ini 7 di sampingnya. 2 di sampingnya. Negatif 3 di sampingnya. Oke. Kita turunkan. Berarti 2. Negatif 1 kali 2 simpan sini. 7 ditambah negatif 2 simpan sini. Negatif 1 kali 5 simpan sini. 2 ditambah negatif 5 simpan sini. Kemudian negatif 1 kali negatif 3 simpan sini. Negatif 3 tambah 3 simpan sini. Oke. Nah, karena ini 0, artinya ini adalah faktor dari suku banyak ini. Oke, jadi bisa kita tulis X plus 1 gitu ya. Kalau X plus 1 kan isinya negatif 1. Ini kan nyambung di materi sebelumnya deh. Pokoknya kalau sudah memahami materi sebelumnya, harusnya teman-teman di sini juga paham. Oke, berarti yang ini kita buat ya. 2x kuadrat berarti ditambah 5x dikurang 3. Ya, maka X min... Oh, ini harusnya X plus 1. Sorry nih. X plus 1. Nah, ini 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 ya kita faktorkan dengan cara pemfaktoran. Oke, jadi berapa kali berapa hasilnya? Negatif 3. Tapi kalau dijumlah harus jadi 5. Dan salah satu akarnya harus dikali 2. Oke, maka ketemulah 2x min 1 dikali x plus 3. Oke, sekali lagi sorry, yang ini harusnya x plus 1. Nah, jadi faktor-faktornya adalah X plus 1, ya, sorry ya, X plus 1 dikali 2X min 1 dikali X plus 3, gitu. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2, misalkan nih. Hitunglah C jika negatif 3X kuadrat, negatif 3X pangkat 3 dikurang 14X kuadrat ditambah 7X ditambah C habis dibagi X plus 5. Nah, ini yang ditanya adalah C-nya. Kalau habis dibagi, berarti tadi X plus 5 itu adalah faktor dari suku banyak ini, kan gitu ya. Jadi, karena habis dibagi maka sisanya 0. Karena X plus 5 ini adalah faktor, berarti kan sisanya 0. Kan sudah dibilang tuh, dari teoremanya, sisanya itu 0. Kalau habis dibagi ya.
Nah, karena sisanya 0, kalau kita mau pakai cara Horner ya udah berarti kan kita buat ya skemanya. Kemudian ini kan X plus 5 berarti di sini negatif 5 kan. Kemudian kita tinggal tulis koefisiennya negatif 3 di sini. Oke. Kemudian ini negatif 14, kita tulis di sampingnya. Kemudian ini 7, kita tulis di sampingnya. Kemudian ini C, kita tulis di sampingnya. Kan gitu ya. Oke. Seperti biasa cara Horner ini kita turunkan dulu. Ya. Kemudian negatif 5 kali negatif 3 simpan di sini. Negatif 14 tambah 15 simpan sini. Negatif 5 kali 1 simpan sini. 7 ditambah negatif 5 simpan sini. Negatif 5 kali 2 simpan sini. Oke. Di sini harus berapa? Harus 0. Kenapa? Karena tadi habis dibagi. Karena ini adalah faktornya. Oke, otomatis C ditambah negatif 10 sama dengan 0 kan gitu. Ya, C tambah negatif kan sama aja C dikurang 10. Sama dengan 0. Maka C-nya ya ini negatif 10 pindahin aja ke sini. Jadi C sama dengan 10. Maka C-nya adalah 10. Gitu. Nah, selain pakai cara Horner bisa nggak? Bisa. Ya, caranya ya kita bisa cari F negatif 5. Kan ingat, kalau mau nyari hasil, di materi sebelumnya ya sudah dijelaskan tuh. Misalkan di ini X plus 5, maka F negatif 5 itu adalah sisanya kan gitu ya. Di sebelumnya kan sudah dijelaskan. Jadi kita bisa juga dengan cara mencari F negatif 5. Jadi kan fx-nya kan ini ya, negatif 3x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x tambah c. Berarti F negatif 5 yang kita cari. Artinya x-nya kita ganti jadi negatif 5. Nah, negatif 3 dikali negatif 5 pangkat 3, x-nya kan diganti negatif 5 ya. Dikurang 14 dikali negatif 5 pangkat 2, gitu kan. Ditambah 7 kali negatif 5 tambah c. Ingat, ini kan sisanya 0. Kita kan mau nyari c, berarti ini sisanya 0. Berarti F negatif 5-nya sama dengan 0. Gitu ya. 0 sama dengan ini kita hitung. Negatif 5 kali negatif 5 kan 25 kali negatif 5 negatif 125 kalikan dengan negatif 3 maka jadi positif 375. Kemudian ini negatif 5 kali negatif 5 25 kalikan dengan negatif 4 berarti negatif 300 negatif 14 ya. Berarti negatif 350. 7 kali negatif 5 negatif 35 ditambah C. Udah tinggal hitung aja ini. Berarti 0 sama dengan negatif 10 tambah C. Oke? Kalau kita mau ngitung C ya ini kita pindah. Berarti C sama dengan 10. Sama aja. Ya. Nah, selanjutnya ke soal yang nomor 3. Carilah nilai A dan B jika X dikurang 2 dan X ditambah 3. Keduanya merupakan faktor dari bentuk X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX dikurang 12. Oke, kita suruh nyari A dan B. Nah, untuk soal nomor 3, itu yang ditanyakan A dan B. Ini suku banyaknya ya, kita tulislah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx dikurang 12. Oke, jadi kita fokus ke sini aja. Nggak usah lihat sini lagi. Nah, di situ kan ada x min 2 dan x plus 3, keduanya merupakan faktor. Karena x min 2 itu merupakan faktor, maka tadi sisanya 0. Oke, kalau dia merupakan faktor, maka sisanya adalah 0. Lihat teoremanya ya. Gitu. Jadi, nah kalau ini ribet kalau kita pakai apa tuh namanya Horner ya bisa, tapi kalau menurut saya ribet. Makanya teman-teman harus pelajari cara Horner, cara substitusi ya, cara bersusun yang sudah diajarkan pokoknya. Karena tergantung bentuk soalnya. Ada yang mudah pakai cara Horner, tapi ada yang ribet. Ada yang mudah pakai cara substitusi, ada yang ribet gitu. Nah, untuk yang ini kita lebih enak pakai cara substitusi. Jadi X min 2 berarti kan X-nya 2 ya. Maka kita cari F2. Oke. F2 sama dengan kita ganti berarti X-nya jadi 2. 2 pangkat 3 ditambah A kali 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 dikurang 12 kan gitu ya. Kita hitung. F2-nya berarti 0 kan. Sisanya 0 karena dia adalah faktornya. Berarti di sini 0. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 2 itu 4. Oke. Habis itu kita hitung. Kita putar deh posisinya, nolnya di belakang gitu ya. Jadi ini kan 4 kali A kan 4A ya. B kali 2 kan 2B. 8 dikurang 12 negatif 4. Nah ini mah cuma posisi aja. Kita biar apa namanya berurutan gitu ya. Dari A ke B kemudian ke konstanta.
Nah, untuk memudahkan ini bisa kita perkecil dengan cara bagi dua. Kita pindahkan dulu yang ini nih, negatif 4-nya. Kita pindahkan ke sebelah sini, berarti jadi positif 4 ya. Jadi 4A tambah 2B sama dengan 4. Nah, kita perkecil bagi dua. Jadi 2A ditambah B sama dengan 2. Ini persamaan 1. Boleh nggak kalau nggak diperkecil ya? Boleh aja, cuma hitungannya agak gede gitu. Kemudian, lihat lagi, karena X tambah 3 juga merupakan faktor, maka sisanya kan sama aja 0. Kita buat seperti ini, berarti kita cari F negatif 3 kan? Negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 3 ditambah A kali negatif 3 pangkat 2 ditambah B kali negatif 3 dikurang 12. Ini tinggal kita hitung. Ini sisanya jadi 0 ya. Berarti ini negatif 27 tambah A kali 9 tambah B kali negatif 3 dikurang 12. Oke. Kita urutkan kayak tadi. 9A dikurang 3B negatif 27 dikurang 12 negatif 39 sama dengan 0. Ya. Yang negatif 39 kita pindahkan. Berarti jadi 9A dikurang 3B sama dengan 39. Ini juga bisa diperkecil nih. Bisa kita bagi 3. Ya. Jadi 3A dikurangi B sama dengan 13. Ini adalah persamaan 2. Nggak mau diperkecil, silahkan aja dicoba. Kalau nggak diperkecil pun hasilnya pasti sama. Ya, cuma hitungan agak besar. Oke, karena ini nggak muat, yang ini kita hilangkan dulu. Nah, selanjutnya apa? Kalau udah seperti ini ya teman-teman harusnya udah pada tahu dong. Kalau udah ada 2A tambah B sama dengan 2 begini ya berarti harus kita eliminasi ya. Eliminasi. Yang pertama kita tulis 2A tambah B sama dengan 2. Kemudian yang kedua 3A dikurangi B sama dengan 13. Ingat, eliminasi itu menghilangkan. Kira-kira nih, yang bisa dihilangkan itu yang mana? Yang B kan? Yang koefisiennya sama. Ini kan koefisiennya sama-sama 1 gitu ya. Beda sih, yang satu, yang satu negatif 1. Cuma angkanya sama gitu. Karena angkanya sama ya kita tinggal lihat aja. B, kalau dikurang negatif B, jadi 0 nggak? Enggak kan? Jadi 2B. Maka ini ditambah. B ditambah negatif B. Maka dia akan jadi 0. Ya, eliminasi itu tidak harus selalu dikurang. Bisa ditambah gitu. Untuk menghilangkan ya. Nah, sekarang kita hitung 2 tambah 13 berarti 15. Kemudian B ditambah negatif B tadi 0. 2A ditambah 3A berarti 5A. Maka A sama dengan 15 per 5. Jadi A sama dengan 3. Kalau sudah ketemu A-nya 3, ini kan tadi yang ditanya A dan B ya. Kita tinggal substitusi. Ya, terserah mau ke persamaan ini boleh, mau ke persamaan ini boleh. Hasilnya pasti sama. 2A tambah B sama dengan 2, berarti 2 kali 3 tambah B sama dengan 2. 6 tambah B sama dengan 2, berarti B sama dengan 2 dikurang 6, B sama dengan negatif 4. Oke? Jadi untuk soal ini, yang A hasilnya 3, yang B hasilnya negatif 4. Oke, kita lanjut. Ada satu contoh soal lagi nih. Sekarang gimana kalau contoh soalnya misalkan begini. Diketahui suku banyak 2x pangkat 3 dikurang 3ax kuadrat ditambah ax ditambah b. Salah satu faktornya adalah X min 1. Jika suku banyak itu dibagi oleh X plus 2, sisanya negatif 54. Tentukan nilai A dan B. Sebetulnya yang ditanyanya sama kayak tadi ya, A dan B. Nah, kita tulis dulu Fx-nya. Fx sama dengan ini, 2x pangkat 3 dikurang 3ax kuadrat ditambah ax tambah b. Oke, udah sama ya. Selanjutnya kita lihat yang ini dulu. Salah satu faktornya adalah X min 1. Oke, karena X min 1 itu adalah faktornya, maka sisanya 0. Ingat ya. Jadi kayak tadi, kayak yang nomor sebelumnya, kita tinggal buat F1 berarti. Ya. Sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 3A kali 1 kuadrat ditambah A kali 1 ditambah B. Gitu kan? Kita tinggal substitusikan saja. Nah, F1 sisanya kan 0. Ya udah, berarti kita tulis 0 sama dengan 1 pangkat 3 itu 1 kali 2 berarti 2. 1 pangkat 2 itu 1 kali negatif 3A berarti negatif 3A. A kali 1 itu A tambah B gitu ya. Ini bisa kita hitung negatif 3A ditambah A karena ini sejenis kan. Maka negatif 2A kita tulis di sini. Negatif 2A tambah B tambah 2 sama dengan 0. Oke. Nah selanjutnya 2-nya kita pindah. Berarti negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 2. Ini kita tulis persamaan 1. Ya. Kemudian yang ini jika suku banyak itu dibagi X plus 2 sisanya negatif 54 ya sudah. Berarti dibagi X plus 2 sisanya negatif 54 kan gitu. Berarti nggak 0, cuma gitu aja bedanya. Maka sama kita substitusikan kayak tadi. Berarti kita cari F negatif 2 ya. F negatif 2 sama dengan 2 kali negatif 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali A dikali negatif 2 pangkat 2. Ingat ini ya, X-nya yang diubah. Ditambah A kali negatif 2 tambah B. Sisanya negatif 54, berarti di sini negatif 54 ya. Jangan 0, karena kalau 0 itu kalau faktornya.
Ya, kalau faktor tuh sisanya 0. Kalau ini kan sisanya negatif 54. Masukin aja sini. Negatif 54. Nah, ini bisa dihitung ya, negatif 12A dikurang 2A itu ini, negatif 14A. Kemudian ditambah B, negatif 16 sama dengan negatif 54. Ini cuma diubah posisi, ya, nggak usah bingung. Kemudian, negatif 4A ditambah B, berarti ini negatif 54 ditambah 16 ya. Gitu kan? Ini kita pindahkan. Berarti negatif 54 tambah 16 itu adalah negatif 38. Jadi negatif 14A ditambah B sama dengan negatif 38. Ini persamaan duanya. Sama kayak tadi, udah ada persamaan 1 dan persamaan 2-nya, maka kita eliminasi. Ya, persamaan 1 kita tulis, negatif 2 tambah B sama dengan negatif 2. Kemudian persamaan 2-nya, negatif 14A ditambah B sama dengan negatif 38. Kira-kira ditambah atau dikurang nih? Kita lihat yang B kan. Kalau ditambah B tambah B ya 2B. Berarti ini kita kurang. B dikurangi B kan 0. Maka kita kurang. Oke. Negatif 2 dikurang negatif 38. Berarti sama aja negatif 2 ditambah 38 ya. Maka 36. B dikurangi B 0. Negatif 2A dikurang negatif 14A. Berarti sama aja dengan negatif 2A ditambah 14A. Maka 12A. Oke. Maka A-nya sama dengan 36 per 12. Jadi A sama dengan 3. Gitu ya. Udah, kalau udah ketemu A-nya ya substitusi aja, terserah mau ke persamaan yang pertama, mau yang kedua sama aja. Saya ambil yang pertama, negatif 2A tambah B sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2 kali 3 ditambah B sama dengan negatif 2. Nah, maka negatif 6 tambah B sama dengan negatif 2, B sama dengan negatif 2 tambah 6 gitu ya. Maka B sama dengan 4. Jadi A-nya 3, B-nya 4. Gitu. Mudah-mudahan pada bisa ya. Buat ngecek sudah bisa atau belum, silahkan. Sudah saya siapkan latihan 5 soal. Di soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Untuk memudahkan seperti biasa. Jadi contoh 1 ya berarti kayak soal nomor latihan 1 gitu. Contoh 2 kayak latihan 2 gitu ya. Jadi silahkan dicoba. Kalau sudah benar jawabannya, maka apa yang tadi sudah dijelaskan berarti teman-teman sudah paham. Gitu ya. Segitu dulu. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.